Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggota Endah Wernarni Usman, Risma, dan saya sendiri Norlita. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengertian filsafat, definisi akal dan hati, dan keseimbangan akal dan hati pada pasca modern. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana logika, metode, dan sistem digunakan untuk menyaji masalah umum sampai mendasar mengenai berbagai jenis persoalan. Secara etimologi, sistem filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia dan philosophas. Philo memiliki arti cinta, sedangkan sophia atau sophas memiliki arti kebijakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Endah Wernarni Usman. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi akal dan hati. Menurut bahasa, akal adalah kemampuan pikir manusia sebagai kodrat alami yang dimiliki oleh manusia. Berpikir adalah perbuatan operasional yang mendorong untuk aktif berbuat demi kepentingan dan peningkatan hidup manusia. Menurut filsafat, ilmu filsafat memperhatikan pembahasan akal karena akal memiliki kedudukan yang tinggi dalam memecahkan permasalahan dan dapat menjadi hujah. Akal juga sebagai pembeda antara makhluk hidup yang lain serta manusia. Dalam filsafat, menurut Plotinus, akal merupakan salah satu tingkat kehidupan spiritual dan salah satu fase kenaikan jiwa dalam perjalanan menuju tempat kembalinya. Definisi hati. Menurut bahasa, kolbu disebut juga hati. Hati sesungguhnya memiliki dua pengertian, yaitu fisik dan spiritual. Kemudian menurut filsafat, ilmu filsafat tidak diartikan hanya sebagai filsafah, peripetik, dan rasionalis, melainkan seluruh mazhab intelektual dalam kepentingan Islam yang telah mencapai pengetahuan tentang sebab awal mulai daya pikir yang intelektual. Keseimbangan indera akal hati. Pada abad pertengahan, terutama sejak tahun 200-an, akal kalah total dan iman atau agama Kristen menang mutlak. Keadaan ini seharusnya telah dapat diperhitungkan sebelum terjadi. Filosof-filosof penting abad ini semuanya terlebih mementingkan rasa atau iman. Keseimbang akal, karena itulah Descartes, tokoh utama dan pertama filsafat modern, berusaha melepaskan filsafat dari dari cengkraman gereja. Ia menyatakan bahwa dasar filsafat haruslah akal, bukan yang lainnya, jadi bukan juga agama. Pada zaman Socrates, ingatlah tatkala anak panah yang bergerak dengan cepat dapat dibuktikan diam di satu pihak, semua bergerak di pihak lain. Socrates berhasil menyelamatkan masalah ini dengan mengajukan argumen yang membuktikan bahwa ada kebenaran sains yang tidak relatif. Di samping itu, Socrates juga mengakui juga bahwa bagian yang relatif pada sains juga ada, yaitu ciri-ciri aksidensi. Socrates relatif telah menghentikan laju relativisme dalam kebenaran yang diajarkan oleh orang-orang sofis tersebut. Sekalipun harus dibayar dengan menjalani hukuman mati, tugaskan dan Socrates adalah menyelamatkan sains dan agama dari gangguan skeptisme. Skeptisme itu dasarnya sama dengan sensi filsafat sofisme yang menganggap semua kebenaran itu relatif Socrates, dan Kant mati-matian menghentikan relativisme kebenaran, pendapat yang mengatakan bahwa semua kebenaran itu relatif termasuk agama, adalah pendapat yang sangat berbahaya. Konsekuensi pandangan ini ialah kekacauan atau chaos, karena sains itu relatif, maka tidak akan kebenaran yang dipegang atau dipercaya bersama.